Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, dengarkan penjelasan tentang fungsi linier dan non-linier. Oke ya, ini fungsi linier dan fungsi non-linier. Nah, kalau fungsi linier ini persamaannya ya sama dengan A ditambah BX. Ya, A itu penggal garisnya pada sumbu vertikal Y, sedangkan B-nya itu nanti adalah koefisien arah atau gradien garis yang bersangkutan. Nah, bagaimana kita membentuk persamaan linier? Ini bisa kita bentuk dengan ada beberapa cara. Ya, cara pertama dengan dui koordinat. Jadi nanti ada dua buah titik A dan titik B. Jadi di titik A itu ada titik X1, titik X dan Y nya berarti kita bisa buat jadi X1 dan Y1. Kemudian titik B nya itu berarti titik yang kedua kita misalkan X2, Y2. Jadi persamaan liniernya bisa kita cari dengan seperti ini. Ini ya, Y kurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi dengan X2 dikurang X1. Ini bisa kita lihat soalnya. Jadi ada dua buah titik. Titik yang pertama itu titik 2, X-nya 2, Y-nya 3. Titik kedua itu X-nya 6, Y-nya 5. Nah, ini tadi persamaan liniernya. Tinggal kita masukkan ke dalam persamaan. Jadi masukkan titiknya tadi, berarti ini tadi X1 Y1. Jadi yang X1 Y1 masukkan titiknya, X1 nya 2. Ini dia. Ini Y1 nya 3. Kemudian X2 nya ini ya, X2 nya 5. Ini X2 nya 6, 6. X1 nya 2, ini dia, jadi 6 kurang 2. Sedangkan Y nya Y2 nya 5, Y1 nya 3, berarti 5 kurang 3. Nah, masukkan disederhanakan sehingga kita bisa peroleh ini dia. Kemudian kita kali silang, ini kalikan kemari, ini kalikan kemari, sehingga dapatlah persamaannya ini. Y nya sama dengan 2 tambah 0,5 X. Nah, kemudian cara yang kedua dengan koordinat lereng. Ini cara yang kedua ya. Kemudian ini dia, bisa kita lihat soalnya tadi titiknya 2,3, kemudian lereng garisnya 0,5, sehingga kita bisa masukkan ke persamaan. Ini persamaannya, masukkan titik X dan Y nya, B nya sudah kita ketahui 0,5, kemudian ini dikalikan, sehingga inilah persamaannya. Jadi sama ya, sama kan, hasilnya sama. Nah, kemudian cara yang ketiga, ini caranya tadi soalnya sama ya, caranya nanti terakhir dapatnya sama juga. Kemudian cara keempat ini dia, ini caranya, artinya gini ya, cara manapun yang digunakan tidak masalah, mana yang dipahami, yang pasti ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Nah, ini tadi dia soalnya, jadi hasil yang diperoleh sama, jadi tergantung nanti soalnya apa yang diketahui. Nah, selanjutnya hubungan dua garis lurus. Jadi ada garis yang berhimpit, berarti kalau ada garis berhimpit ada dua buah garis yang gempet gitu ya, yang saling berhimpit, kemudian sejajar, berarti arahnya sama ya. Ada dua buah garis, selanjutnya berpotongan, ketemu titik potongnya. Selanjutnya kalau dia tegak lurus, ini bisa kita lihat, ini dia tegak lurusnya ya, garis yang saling tegak lurus.
Oke, itu tadi dia fungsi linear. Selanjutnya fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadrat berarti karena kuadrat berarti pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Ya, bentuk umumnya ini udah pernah dipelajari SMA, saya pikir udah paham lah itu ya. Kemudian ada bentuk fungsi nonlinear. Tadi fungsi linear, ini nonlinear. Yang termasuk dengan fungsi nonlinear itu ada lingkaran, ada elips, ada hiperbola, ada parabola. Ini persamaan umum, bentuk umum persamaan lingkaran. Kemudian ini bentuk umum persamaan elips, ya, bentuk umumnya. Kemudian ini bentuk umum persamaan hiperbola, dan ini adalah bentuk umum persamaan parabola. Nah, kemudian cara menggambar parabola dengan mencari dulu titik puncak parabolanya. Oke, gambar parabolanya, misalnya ada soalnya persamaan parabolanya min 4x kuadrat tambah 80x tambah 100, sehingga nanti kita cari dulu puncaknya dengan memasukkan rumusnya sehingga dapatlah puncaknya 10. Kemudian kita bisa lihat, kita masukkan hasilnya itu 500. Hasil persamaannya itu dimasukkan 500. Kemudian kita lihat di sini, kalau dia A-nya lebih kecil dari 0 berarti dia parabolanya terbuka ke bawah. Ya, parabolanya terbuka ke bawah. Kita lihat gambarnya. Nah, ini boleh disingkat supaya, karena kalau kita bikin 500 terlalu tinggi gambarnya. Jadi ini dia kurvanya, parabolanya.